Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 20 Maret 2025. Selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Pratesina dan inilah Tribun Ambon hari ini. Kita mulai dengan berita pertama. Kondisi di Maluku Tenggara kembali kondusif pasca bentrok antar pemuda. Situasi di Ohojang, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara mulai kondusif. Berdasarkan pantauan tribuambon.com pada Rabu 19 Maret, pangkalan ojek di Ohojang samping kota mulai ramai. Nampak beberapa tukang ojek yang didominasi anak muda mulai kembali mangkal di pangkalan tersebut. Sedangkan jalan masuk di kawasan lampu merah masih disekat dengan seng bekas. Arus lalu lintas juga kembali ramai seperti biasanya. Warga dan ASN yang bertugas di beberapa satuan kerja perangkat daerah yang terletak di kawasan Ohojang mulai beraktivitas normal. Sementara itu jalan masuk ke Karangpa GP depan landmark Kota Langgur ditutup berlapis dengan rangka besi. Sekitar 5 meter pagar berwarna merah juga tertutup rapat. Sejumlah aparat kepolisian dari Satuan Brimob juga Polres Malra terlihat berjaga-jaga di belakang landmark Kota Langgur. Salah seorang warga setempat mengatakan masih was-was dan khawatir jika bentrok kembali terulang. Dirinya mengakui semua kejadian ini tergantung gerak cepat aparat kepolisian dan pemerintah daerah saja. Pasalnya sudah ada korban jiwa dan ia takut akan kembali terulang. Untuk diketahui bentrok sebelumnya terjadi antar pemuda di Kabupaten Maluku Tenggara pada Minggu 16 Maret 2025. Imbas dari peristiwa ini menyebabkan 16 orang warga dan anggota Polres Maluku Tenggara terluka. Korban terluka dari warga sebanyak 7 orang, 2 diantaranya meninggal dunia. Sementara korban dari anggota Polres berjumlah 9 orang. Umumnya para korban mengalami luka-luka akibat terkena tembakan senapan angin, anak panah, dan parang. Baru dibangun gedung Pasar Maren Kota Tual bocor. Kualitas gedung baru Pasar Maren di Kota Tual, Provinsi Maluku patut dipertanyakan. Bagaimana tidak pembangunan gedung senilai 50 miliar rupiah APBN yang baru ditempati pedagang sekitarnya sebulan lalu sudah banyak titik kebocoran. Saat ini pedagang khawatir dengan resiko terhadap konslet yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Salah seorang pedagang yang menempati lapak di lantai dasar gedung Pasar Maren Tual, Rizky, mengaku terkejut saat awal menempati gedung tersebut karena menemukan banyak titik kebocoran. Menurutnya letak lapaknya di bawah atau di lantai dasar, sementara gedung dibangun 2 lantai, tidak ada pembatas yang menghalangi hujan. Biasanya barang jualannya menjadi korban. Bukan hanya itu saja, jika turun hujan, genangan air akan semakin banyak, kerap menjadi tempat bermain anak-anak. Atas kondisi ini,
Ia meminta pemerintah Kota Tual untuk dapat memperbaikinya. Mudah-mudahan saja. Betul, ibu ini bisa. Siapa? Ya. Siapa ibu? Kamu itu siapa, Bang? Jadi, yang lihat adik-adik. Sini, baru jalan. Oh, di sana. Di dalam tempat. Bebas ini kan. Bebas. Oh, dapat. Dapat. Ya, ini bekas. Mudah-mudahan saja. Betul. Kita beralih ke berita selanjutnya. Tribunnews bantah-bantahan antar masyarakat Haya dan PT Waragonda terjadi pada forum RDP DPRD Maluku Tengah. Aksi saling bantah terjadi antar masyarakat negeri Haya dengan PT Waragonda Minerals Pratama. Bantah-bantahan itu terjadi dalam forum rapat dengar pendapat atau RDP DPRD Kabupaten Maluku Tengah pada Selasa 18 Maret 2025. Mewakil masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Adat Negeri Haya atau GEMAH, Nadif Wailisa memberikan kritik pedas adanya kerusakan lingkungan dan rusaknya tatanan sosial masyarakat Haya lantaran kehadiran perusahaan tambang pasir garnet di negeri Haya, Kecamatan Tehoro. Dalam rapat tersebut berkembang juga runtutan fakta yang ditemukan masyarakat. Di antaranya adanya temuan pemuatan pasir garnet melalui Pelabuhan Wai sebanyak 500 ton, Pelabuhan Tehoro sebanyak 5.010 ton. Sementara di tahun 2022 tahap pertama pengangkutan sebanyak 300 ton dan tahap 2 sebanyak 1.500 ton diangkut keluar dari negeri Haya, Kecamatan Tehoro. Bahkan disampaikan sampai detik ini sampai pengerusakan sesi adat, perusahaan tidak pernah mengakomodir apa yang menjadi kesepakatan dengan masyarakat Haya, sehingga konflik ini melebar kemana-mana. Pernyataan tersebut diperkuat juga dengan foto bukti abrasi dari tahun 2022 dan 2024 yang ditunjukkan perwakilan masyarakat. Menepis semua tudingan tersebut, Komisaris PT Waragonda Minerals Pratama, Sarvan Ode, mengatakan penyesalannya karena ia adalah korban dari kejadian pembakaran perusahaan. Disampaikan Sarvan, agenda rapat ini pihaknya dengan semangat positif bermaksud untuk rekonsiliasi untuk restoratif justice. Sehingga hari ini diakui ia duduk di ruangan ini lebih kepada suara pesakitan dari seorang yang menjadi korban. Sarvan turut menceritakan kronologis proses perizinan dimulai dari 2019, tetapi tidak berlanjut karena pada tahun 2020 terbit Undang-Undang nomor 3 tahun 2020
tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Diakui Sarvan Januari 2021 diajukan izin via online karena ada semacam satu sistem di Kementerian SDM untuk perizinan secara online. Izin usaha produksi atau IUP keluar pada September 2021, tetapi inisiasi untuk mulai usaha di Haya sudah dimulai dari 2021 saat di masa pemerintahan Raja definitif Hasan Wailisa. Apa produksinya tahun 2022, 2023 mau? 2023 itu bulan April baru 20 produksi keluar, kan? Sabarnya, kamu. Masing baterai surat jadi sekitar komponen. Baterai ada juga di beberapa tempat, tetapi alhamdulillah saat itu saya mendapat. Oh, bisa satu jual, dibawa ke bikin baca berapa? Ada kan di sepeda tuh, 3.000 surat pun nggak mau. Apa produksinya tahun 2022, 2023 mau? Komisi 4 DPRD Provinsi Maluku berjanji akan membangun sekolah luar biasa di Kabupaten Seram bagian timur. Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Maluku bakal memperjuangkan sekolah luar biasa atau SLB di Kabupaten Seram bagian timur. Hal itu disampaikan Ketua Komisi 4 DPRD Maluku, Sauda Teto, saat menggelar pertemuan bersama kepala sekolah dan staf kantor di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Menengah dan Khusus pada Rabu 19 Maret 2025. Menurut dirinya, selain untuk memberikan ruang belajar bagi mereka, hal itu dianggap sangat penting. Sebab hingga kini para siswa disabilitas selalu mengikuti proses belajar mengajar bersama siswa normal. Sauda mengaku dari 11 kabupaten kota di Provinsi Maluku, Kabupaten Seram bagian timur yang menjadi satu-satunya yang tak memiliki sekolah khusus disabilitas. Ia mengaku setelah pertemuan bersama kepala sekolah dan dinas pendidikan, dirinya akan mengupayakan hal tersebut. Bahkan sampai itu sendiri berkabel, Pak. Sambung. Jadi minta kesediaan Pak, telepon Pak kepada cabang di Pulau sini. Besok itu dia tidak polisi ke Jakarta ini. Lalu pasal polisi dulu. Ini Bapak Ibu anggota komisi apa semua ada yang di sini Pak. Pak Jinen. SMA di mana itu? SMA berapa namanya? SMK 3 bulan. SMK 3 bulan, baik Ibu. Bisa update sekarang? Iya. Semoga dalam minggu depan Ledo bisa dapat listrik dari kalian. Amin. Baik. Siap itu. Baik Pak Jen. Pak Jen ini Pak Luki mau bicara. Bapak, bawa. Kalau bapak tinggalkan itu.
berharap segera Bapak Ibu dapat membantu kami. Semoga untuk edit dan kebijakan yang ada di depan ini bisa mengisi kekosongan jabatan pelaksana pada cabang ini. Terima kasih atas kehadirannya sudah bersama meluangkan waktu untuk mendengarkan apa yang menjadi kesukaan nama saya Evin Tidak. Saya tergantung pada kemampuan daerah. Tapi orang yang bahkan sampai itu saja diberi kader, Pak. Fahri Alkatiri mengangkat 5 pimpinan tinggi Pratama di lingkup pemerintah Kabupaten Seram bagian Timur. Ini nama beserta jabatan mereka. Bupati Fahri Husni Alkatiri resmi melantik 5 pejabat OPD di lingkup Kabupaten Seram bagian Timur. Hal ini sesuai surat keputusan tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan pimpinan tinggi Pratama di lingkup pemerintah Kabupaten Seram bagian Timur. Pengambilan sumpah janji jabatan dan pelantikan pejabat pimpinan tinggi Pratama itu berlangsung di Aula Kayu Pendopo Bupati, Rabu 19 Maret 2025 sore. Mereka yang dilantik yaitu Imelda Diana Erowati Mena yang dulunya menjabat sebagai Sekretaris Badan Pendapatan Daerah, dilantik menjadi Kepala Badan Pendapatan Daerah. Kemudian Hadi Rumbalifar yang dulunya bekerja sebagai Kepala Kantor Kecamatan Bula, kini diangkat menjadi Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Selanjutnya ada Muhammad Iksan Keliwai, jabatan lama sebagai Sekretaris Dinas Perhubungan dan jabatan baru sebagai Inspektur Daerah. Selanjutnya ada Siti Rizky Mutia Manaban, jabatan lama Kepala Bidang Hubungan Masyarakat dan Layanan Informasi Dinas Kominfo dengan jabatan baru kini yaitu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kominfo. Selanjutnya ada Saiful Ihwal Rumadan, jabatan lama sebagai Kepala Kantor Kecamatan Tutuk Tolu dan jabatan barunya sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP. Jabatan lama, Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja. Jabatan baru, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram bagian Timur. Diri cap dan tertandatangani. Lampiran Keputusan Bupati Seram bagian Timur nomor 821/23 BKPSDM 2025 tanggal 17 Maret 2025. 1. Muhammad Burgam, jabatan lama Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPD. Jabatan baru Sekretaris BPBD. 3. Abdul Karim Pelu Esos MSI. Memberikan usia paling tinggi untuk dapat diangkat dalam jabatan pimpinan tinggi Pratama Sekretaris Daerah adalah sebagai berikut. A. 56 tahun. Untuk calon dan pengawal di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Seram bagian Timur dimulai. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan. Kabupaten Seram bagian Timur. Jabatan baru Kepala Bagian Fasilitas, Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat Daerah Kabupaten Seram bagian Timur. Selanjutnya Tribuners, kita mengupdate harga cabai di Pasar Maren Tual sentuh Rp150.000. Pedagang mengeluh stok kurang.
Harga cabai di Pasar Maren Kota Tual, Provinsi Maluku semakin melonjak. Harga cabai rawit tembus Rp150.000 per kilogram. Sebelumnya dibanderol Rp80.000 per kilogram. Sementara itu untuk bawang merah dan bawang putih masih kompak berada di angka Rp50.000 per kilogram. Untuk tomat produksi petani lokal dijual Rp30.000 per kilogram. Sedangkan untuk wortel dibanderol Rp45.000, naik dari harga sebelumnya Rp35.000 per kilogram. Untuk kentang masih stabil di harga Rp30.000 per kilogram, kol dijual Rp20.000 per kilogram, dan untuk buncis seharga Rp30.000 per kilogram. Herman, salah seorang pedagang di Pasar Maren Kota Tual, mengatakan kondisi harga ini tergantung pasokan dan arus dari kapal laut. Menurutnya untuk saat ini stok cabai dan wortel mulai berkurang, jadi harganya juga semakin naik dari hari ke hari. Rp150 kalau bawang merah. Kalau bawang putih. Kalau cabai keriting Om? 120. Kalau misalnya untuk wortel? Wortel agak sedikit soalnya stok mulai berkurang gitu. Oh iya. Rp45.000. Oke, kalau kentang Om? Kentang masih 30 per kilo. Kalau kol Om? Kol juga masih 20. Kalau buncis Om? Buncis ada turun 30. Tomat Om? Tomat 30 semua rata-rata. Siap, ini produksi lokal Om? Iya, lokal. Oh. Safari Ramadan, Airnav Ambon bagi peralatan sekolah hingga biaya pendidikan untuk anak panti dan TPQ. Airnav Indonesia Cabang Ambon kembali menggelar Safari Ramadan dengan memberikan santunan kepada puluhan anak yang tergabung dalam 4 taman pendidikan Al-Quran atau TPQ dan panti asuhan Al-Madinah yang berada di Desa Laha. Keempat TPQ diantaranya TPQ Asyakif, TPQ Al-Muzamil, TPQ Air Sakula, dan TPQ As-Salam. Perusahaan yang bergerak di bidang navigasi penerbangan ini memberikan santunan berupa Al-Quran, perlengkapan sekolah, anggaran untuk panti asuhan, serta bantuan biaya pendidikan untuk anak-anak dari TPQ Asyakif, TPQ Al-Muzamil, dan TPQ As-Salam yang berlangsung di kantor Airnav Kota Ambon pada Rabu 19 Maret 2025.
Kegiatan safari Ramadan ini juga diramaikan dengan lomba tartil dan mewarnai yang diikuti oleh anak-anak dari TPQ dan panti asuhan. Acara dilanjutkan dengan buka puasa bersama yang diawali ceramah dari Ustadz Fatur Rahman, lalu diikuti dengan sholat maghrib dan makan malam bersama. General Manager Airnav Indonesia Cabang Ambon, Ari Nugraha Harsawardana, mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosial serta mendekatkan diri dengan masyarakat sekitar. Harsawardana berharap kegiatan ini dapat mendorong anak-anak untuk terus berkembang, berkarya, dan berkreasi dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam hal keagamaan dan pendidikan. Hal ini agar dapat membangun kota Ambon ke depannya. Dan juara tampil ke depan. Ini merupakan salah satu rangkaian dari safari Ramadan dari kantor pusat Airnav Indonesia, yang mana cabang Ambon mendapat kesempatan dan kehormatan untuk merasakan dan berbagi kebahagiaan dengan masyarakat sekitarnya pada bulan Ramadan. Melibatkan apa-apa saja nih Pak untuk yang perlu terlibat dalam safari Ramadan kali ini Pak? Tentu saja karena dibungkus dalam sebuah rangka Ramadan, kami melibatkan sekolah-sekolah TPQ, lalu pesantren yang diutamakan berada di sekitar wilayah Bandara Patimura Ambon. Lagi 1, 2, 3. Pengurus kami secara tidak langsung dipupuk dan juga dikenalkan dengan dunia penerbangan. Semoga salah satu dari mereka nanti ada yang dan juga cukup syahdu untuk melaksanakan kumpul-kumpul bersama pada sore hari ini. Rasa bangga juga kami rasakan atas kepercayaan dari Airnav Indonesia. Mohon izin Pak Jam untuk juara ketiga kami minta untuk Ustadz Fatur Rahman Pak yang memberikan. Terima kasih Pak. Suar Lesi pada Adit Alfar dipersilakan tampil ke depan. Dan juara ketiga ada sama Lagi 1, 2, 3. Pengurus kami secara tidak langsung dipupuk dan juga dikenalkan dengan dunia penerbangan. Semoga salah satu dari mereka nanti ada yang... Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 20 Maret 2025. Saya Tanita Patesina beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa lagi dan amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal